بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الثناء والحمد لمن عظمت قدرته جل جلاله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهر به الإيمان والإسلام ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله والملائكة وفي الأخص أكرمهم وأفضلهم سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأراضين روحي وأرواحنا الفداء والعون الدائم على جميع أعدائهم ومنكر فضائلهم ومشككين حقوقهم منذ آدم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلت في فنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ونجعل الله خير العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أيها الإخوة جميعا أتباع الحسين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصيبة أبي عبد الله الحسين. ندعو إلى الله اللهم اجعلنا من المتمسكين في ولايته ولاية أولاده المعصومين أجمعين. أحيينا على ذلك وأمتنا على ذلك يا الكريم. قال الله تعالى في محكمه الكريم وهو أصدق القائلين صدق الله العلي العظيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sadaqallahul aliyul azim. Ikhwani wa akhwati atbal Husain rahimakumullah. Malam ini sungguh malam yang merupakan malam yang sangat mulia dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, disebabkan kita berada dalam situasi yang betul-betul tepat, di mana kita memilih situasi tepat, di mana di bulan Muharram merupakan bulan kedukaan, bulan tragedi, bulan musibah yang menimpa keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa saya katakan kita berada di posisi yang tepat? Karena kita bisa mendudukkan hari-hari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan bulan-bulan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam posisi bagaimanakah Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di bulan itu atau di hari itu. Alhamdulillah kita memiliki sebuah keyakinan hal itu dan kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan
memposisikan diri kita untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih, ada saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, ada saatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ketegasan kepada umatnya. Dan kita duduk di sini dalam rangka untuk mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam, kepada Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salam, dan kepada seluruh imam Ahlul Bait, wabil khusus kepada imam zaman kita, Imam Mahdi Ajalullah Faradul Syarif. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, saya ingin membahas tentang ayat yang saya bacakan tadi yang terdapat dalam surah Al-Hujurat, di mana Allah betapa indahnya ketika berbicara tentang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat dari ayat ini dengan innama. Innama adalah dalam bahasa Arab lil hasar yang membatasi makna. Innamal mu'minun yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanya. Kalau Anda menemukan sebuah kalimat di dalam Al-Quran innama, maka itu sebuah ketegasan yang tidak bisa dibantah. Itu ketegasan yang lil hasar, yang membatasi makna. Jadi siapa orang-orang yang beriman menurut dunia Al-Quran? Siapa orang-orang mukmin menurut Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Itu kan, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian bukti keimanannya tersebut dibuktikan dengan tidak ada sedikit pun keraguan di dalam dirinya akan keimanan atau proklamasi keimanannya kepada Allah dan Rasulnya tersebut. Tidak ada sebuah keraguan. Yang membuat orang itu keluar dari sebuah keimanan tidak disebut mukmin ketika ada sebuah keraguan tentang keimanannya kepada Allah dan Rasul. Apapun yang kita perbuat ketika ada sebuah keraguan, maka keraguan tersebut akan membatalkan seluruh apa yang kita lakukan. Karena syarat dari sebuah keyakinan dan keimanan mukmin menurut dunia Al-Quran adalah pertama, dia setelah menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada sedikit pun keraguan. Kemudian ketidakkeraguan dan kemantapan keimanannya tersebut diaplikasikan, dibuktikan dengan apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Buktinya apa? Setelah keimanannya kokoh, itu harus ada bukti, harus ada faktualisasi tentang keimanan itu, harus nyata keimanannya tersebut. Nyata keimanan tersebut di padang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk membuktikan keimanan tersebut yang tanpa keraguan tadi? Dia berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Fi sabilillah. Mengapa ketika kita menemukan ayat berbicara tentang jihad selalu dimulai dengan berjihad harta? Karena ketika seseorang dengan hartanya saja pelit, apalagi dengan jiwanya, ya kan? Sekali lagi saya katakan, ketika seseorang dengan hartanya saja pelit di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi tidak mungkin dan dipastikan tidak mungkin dia mau untuk mengorbankan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang benar. Di dalam tafsir Ahlul Bait alaihi wassalam, siddiq di sini, as-shadiqun yang dimaksud di sini adalah Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, dan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam.
Nah, ayat ini yang menjadi landasan pembahasan kita malam hari ini tentu secara singkat yang berhubungan dengan tragedi Karbala yang merupakan sebuah tragedi yang sudah dikabarkan dan sejak Nabi Adam alaihi wassalam sampai Nabi Ibrahim alaihi wassalam, dan penyembelihan agung yang dimaksud dalam Al-Quran bukan dibuhun azim wa taraknahum fil akhirin. Penyembelihan agung itu bukan penyembelihan digantikan dengan kibas, tetapi penyembelihan agung yang dimaksud yang membuat Nabi Ibrahim alaihi wassalam bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah kurbanku tidak engkau terima ya Allah? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kurbanmu aku terima wahai hambaku Ibrahim, tetapi wataraknahum fil akhirin, tetapi kurbanmu itu bukan Ismail alaihissalam, tetapi akan digantikan pada generasimu yang akan datang. Generasi akan datang yang mengorbankan dirinya dalam rangka untuk tegaknya sebuah kebenaran adalah Al-Husain alaihi wassalam dan keturunan Nabi Ibrahim alaihi wassalam yang terbantai di padang Karbala. Itu sudah diceritakan sejak zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat sekalian, Karbala memberikan sebuah pelajaran di mana kita harus bersikap apa yang harus kita lakukan ketika sebuah kezaliman, ketika sebuah kepongahan, ketika kaum mustakbirin mendominasi dunia, mendominasi masyarakat. Maka satu-satunya jalan ketika lewat jalur diplomasi, lewat nasihat yang dilakukan oleh Imam Al-Husain alaihi wassalam kepada seluruh umat, tetapi sampai kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala masih diberikan nasihat oleh Al-Husain alaihi wassalam untuk menuntaskan ikhtiar diplomasi, ikhtiar untuk memberikan sebuah nasihat. Tetapi nasihat tidak digubris, nasihat justru dibalas dengan ribuan anak panah yang ditujukan kepada Imam Husain beserta pengikut dan keluarganya. Maka dalam hal ini perang atau melawan dengan senjata dalam kondisi bagaimanapun sesuatu yang sangat logis dan niscaya. Kenapa ketika diplomasi atau nasihat itu tidak digubris oleh musuh, namun musuh justru ingin membidik kita dan menyatakan bahwa dia betul-betul seorang dolim yang 24 karat, maka satu-satunya jalan yang dilakukan adalah bangkit dalam rangka apa? Untuk liqamati din jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk menegakkan agama kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bangkitnya Imam Al-Husain alaihi wasallam itu bukan kunyuk-kunyuk bangkit secara serampangan, tetapi semua ikhtiar yang dilakukan oleh Imam Husain alaihi wassalam sudah nasihat dan lain-lain sudah dilakukan oleh Imam Husain alaihi wassalam. Nah, disinilah berlaku jihad. Nah, di dalam ayat ini dikatakan orang-orang yang mukmin yang benar tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ulaika humus shadiqun. Di sinilah diuji keimanan. Siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Siapa yang mukmin, siapa yang ingkar. Di sini diuji. Karena seseorang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasul, maka dia harus secara no reserve, tidak ada pilihan kecuali untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Jika
jika ada satu khiyarah atau satu pilihan dalam dirinya, berarti ada keraguan, dia tidak disebut mukmin. Dia tidak termasuk golongan orang-orang bersama orang-orang yang benar. Nah, maka Al-Husain alaihi wassalam ketika disuruh untuk berbaiat kepada Yazid melalui gubernur Madinah, maka ingat ucapan Imam Al-Husain alaihi wassalam kepada utusan Yazid tersebut bagaimana? Misli la yubayyi'u misla Yazid. Orang seperti aku, kata Imam Husain, tidak mungkin mau berbaiat kepada orang seperti Yazid. Perhatikan kalimat ini. Kalimat ini bukan sebuah sembarangan, sebuah kalimat sembarangan. Atau kalimat ini memiliki sebuah bahasa balaghah yang sangat luar biasa. Dan kalimat ini tidak mungkin terucapkan dari lisan yang bukan orang-orang maksum. Imam Husain bukan berkata begini, ana la ubayyu Yazid, aku tidak mau berbaiat kepada Yazid, tidak. Tetapi Imam Husain alaihi wasallam mengatakan, ini misli la yubayyu misla Yazid, orang seperti aku. Imam Al-Husain alaihi wasallam mempergunakan kata ketiga, orang seperti aku tidak mungkin mau berbaiat kepada orang seperti Yazid. Siapa orang seperti Husain? Dijelaskan oleh Imam Husain alaihi wasallam, ana sayyidus syabab ahli jannah. Aku ini adalah yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakakku dan aku sayyidus syabab ahli jannah, penghulu pemuda surga. Ana misbahul huda. Sedangkan Yazid adalah seorang yang fasik, mabuk-mabukan, berzina, main perempuan. Dijelaskan oleh Imam Husain. Dan karakteristik Yazid memang sudah diketahui oleh umum. Apa perbedaan fasik dengan zalim? Kalau zalim itu melakukan sebuah dosa tapi masih ada rasa malu untuk terbongkar, masih menyembunyikan, kadang-kadang mempergunakan tangan ketiga. Tapi kalau fasik, berbuat maksiat sambil tertawa, berbuat maksiat sambil bangga. Nah, itu di zaman Yazid, bahwa kefasikan, kedzaliman, kemaksiatan itu sudah terang-terangan. Sambil mengimami sholat dalam keadaan mabuk, maka tidak lain dan tidak bukan, kata Al-Husain, orang seperti aku tidak mungkin kau berbaiat kepada orang seperti Yazid. Artinya apa? Orang seperti Imam Husain dan orang seperti Yazid akan ada di setiap zaman dan kurun waktu. Itu kan sampai pada akhir zaman ada pengikut Husain, ada pengikut Yazid, ada pengikut Fir'aun, ada pengikut Musa, ada pengikut Nabi Muhammad SAW dan musuh Nabi Muhammad. Semuanya yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim itu laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Telah kami ceritakan semua kisah-kisah mereka, kisah para nabi, orang-orang durhaka masa lalu itu. Dan ini kebangkitan Imam Al-Husain karena semua nasihat, semua diplomasi, semua kata-kata yang ingin memberikan nasihat untuk berada dalam surga ditolak oleh mereka. Justru mereka memerangi sebuah kebenaran, sehingga Imam Al-Husain bangkit, ya kan? Dan kebangkitan Imam Al-Husain alaihi wassalam diikuti oleh sedikit orang dari keluarganya, dari pengikutnya, dari para sahabatnya. Hanya berjumlah 73 orang yang bertempur di padang Karbala tersebut. Dan kita lihat
Ketika Imam Al-Husain alaihi wassalam melihat situasi musuh yang sangat besar, maka Imam Al-Husain alaihi wassalam mengumpulkan seluruh keluarganya, pengikutnya dan para sahabatnya. Apa kata Imam Husain? Ini untuk membuktikan ayat ini orang yang mukmin sebenarnya. Apa kata Imam Husain? Aku tidak pernah melihat keluarga yang terbaik seperti keluargaku, dan aku tidak pernah melihat sebelumnya sahabat yang terbaik seperti sahabatku. Aku tidak pernah melihat kesetiaan kecuali kesetiaan para pengikutku. Pada malam hari ini aku izinkan kalian untuk pergi di bukit-bukit gelapnya malam demi untuk menyelamatkan diri kalian. Semua kalian pergi itu tidak ada masalah, dan itu tidak akan ada dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Imam Husain alaihi wassalam, beliau ingin menuntaskan takdir itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa melibatkan siapa-siapa. Tetapi lihat orang yang beriman menurut Al-Quran yang sebenarnya tadi bagaimana? Seluruhnya dari keluarga Imam Husain, dari pengikut Imam Husain. Salah satu contoh saja, saya ingin memberikan salah satu contoh. Al-Jun seorang budak, dia adalah budak Imam Ali bin Abi Thalib yang dihadiahkan kepada Abu Dar. Kemudian Abu Dar itu meninggal dunia, kemudian kembali kepada Imam Ali, kemudian kepada Imam Hasan, sampai hikmatnya kepada Imam Husain. Apa kata Al-Jun budak ini? Ya benar Rasulullah, wahai putra Rasulullah, keturunanku rendah, darahku bau busuk, hembuskan wewangian surgawi agar darahku harum. Apakah dalam keadaan senang aku menjilati dirimu, sementara ketika kau mendapat musibah aku meninggalkanmu? Tidak, demi Allah, wahai putra Rasulullah, bahwa badanku busuk, nasabku rendah, izinkan aku untuk mengorbankan jiwaku untuk putra, untuk engkau ya Abu Abdullah. Nah, apa yang dilakukan Al-Jun ini bukan sekedar basa-basi, tetapi dia mengemis, bersujud di hadapan kaki putra Ali Al-Husain alaihi wassalam untuk mempersembahkan jiwa raganya yang sesuai dengan ayat tadi, orang mukmin yang sebenarnya. Dia adalah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Al-Jun dan semua pengikut Al-Husain yang gugur itu telah melakukan hal yang dibilang mengemis. Inilah contoh seorang mukmin yang di dalam Al-Quran juga dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang mukmin yang sebenarnya adalah orang seperti ini. Tidak ada reserve, tidak ada pilihan, terkecuali dia hanya mengikuti Allah, Rasulnya dan ahli bait alaihi wasallam dan imamnya. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, jadi semangat revolusi Karbala bukan hanya sekedar cerita, tetapi revolusi Karbala merupakan revolusi yang mencengangkan bagi siapapun. Dan revolusi Karbala mencetak manusia-manusia yang mempersembahkan jiwanya dalam rangka tegaknya keadilan, dan yang namanya kemenangan itu tidak mesti didapatkan dengan memegang sebuah kekuasaan, tetapi revolusi Karbala adalah revolusi darah memenangkan pedang. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang memahami bahwa peristiwa Asyura, peristiwa Karbala adalah
pelajaran kepada siapa saja yang mau untuk mengambil sebuah pelajaran bahwa peristiwa Karbala mencetak manusia-manusia yang tangguh. Terbukti pada hari ini orang yang bercermin kepada peristiwa Karbala, Asyura Imam Husain alaihi wassalam, maka dialah yang memiliki daya tahan yang sangat kuat, imunitas terhadap racun-racun dunia. Sekalipun negara Republik Islam Iran itu dikepung hampir setengah abad, diembargo oleh hegemon di barat dan dikelilingi oleh negara-negara munafikun, tetapi karena asas berjalannya adalah revolusi Karbala, asas berjalannya adalah wilayah Ali bin Abi Thalib, maka semua kepungan-kepungan tersebut dibuat terbelalaknya musuh. Terbelalaknya musuh bagaimana? Dalam era pengepungan tersebut ternyata Iran membuktikan dia maju dalam teknologi, dia maju dalam kesehatan, dia maju dalam militer, dia maju dalam pengayaan uranium. Sekolah di Iran itu tidak mengidentikan sekolah agama, ya kan? Nah, mengapa bisa seperti itu? Kita melihat ada orang yang ingin menegakkan khilafah di Afghanistan itu. Nah, karena ideologinya tidak jelas, contohnya tidak jelas, maka ketika musuh-musuhnya sudah bisa diusir, terjadi paksi-paksi yang sangat besar antara mereka yang tadinya memiliki niat yang sama untuk mendirikan negara Islam. Mereka pecah sendiri. Kenapa perpecahan itu terjadi? Karena ideologinya tidak jelas, karena pola gerakan itu mencontoh siapa. Nah, oleh karenanya bagi kita semua alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mengenal imam-imam Ahlul Bait alaihi wasallam. Karena imamah, kepemimpinan itu adalah pokok dari agama, ya kan? Man mata walam ya'rif imam zamane maka kita akan jahiliyah, kata Rasulullah. Barang siapa yang mati tidak mengenal imam zamannya, dia mati jahiliyah. Nah, orang yang bergabung dengan Imam Husain alaihi wasallam orang yang mengenal imam zamannya. Orang yang diikuti itu adalah orang yang kita ikuti itu adalah orangnya itu lebih tinggi levelnya dari kita. Kalau levelnya itu sama-sama tidak masuk, ya kan, sama-sama tidak masuk, tidak mungkin kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Karena orang yang diikuti telah maksum, terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengikutinya. Apapun yang diucapkannya adalah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Paling terakhir saya katakan, tidak mungkin seseorang itu dikatakan mukmin bila mana dia tidak melakukan jihad, tidak mengaplikasikan akan keimanannya tersebut dengan bentuk jihad. Jihad tidak selalu berperan, jihad intelektual, jihad medsos pada hari ini. Bagaimana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala menebarkan sebuah permusuhan yang sangat luar biasa kepada Islam. Bagaimana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala hari ini memecah belah umat Islam. Maka medsos yang ada kita bergunakan. Imam Said al-Khamenei waliul amril muslimin juga mengatakan, mari pergunakan medsos untuk jihad, untuk berjuang. Bagaimana memberikan sebuah narasi kepada publik di medsos itu bahwa corak Islam yang sebenarnya itu adalah corak Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wasallam. Nah, itu adalah tugas-tugas kita dalam rangka untuk mengaplikasikan dari tragedi Karbala yang diberikan, yang ditinggalkan kepada kita semua. Kita memiliki imam yang jelas, imam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun ketika kita memiliki imam yang jelas, maka bergeraknya pun juga terukur.
paling terakhir saya katakan, mudah-mudahan dimanapun kita berada dan dalam situasi kondisi bagaimanapun, dan kita melihat sejarah pengikut Ahlul Bait alaihi wasallam, pengikut kebenaran itu selalu sedikit. Wabil haqq ya'tarun karibun, kata Allah. Kepada kebenaran kebanyakan orang itu membencinya. Itu sudah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tetapi lihat, pengikut kebenaran adalah orang-orang yang memiliki sebuah daya tahan. Dia pengikut kebenaran memang selalu berada di zona yang tidak aman. Pengikut kebenaran memang selalu berada di zona yang tidak nyaman. Tetapi bukan berarti pengikut kebenaran yang setia, sekalipun dia berada di zona yang tidak nyaman, maka dia karena jelas yang diikutinya, maka pergerakannya pun, apa yang dilakukannya pun terukur, dan dia tidak akan tergoyahkan dengan gemerlapnya dunia, tidak akan digoyahkan dengan popularitas. Anda jangan berharap kalau mengikuti Ahlul Bait alaihi wasallam akan mendapatkan popularitas. Bukan di sini tempatnya, ya kan? Bukan Syiah Ali kalau ingin mencari popularitas. Justru orang yang Syiah Ali, pengikut Ali bin Abi Thalib, adalah orang yang tidak populer. Bukan di sini tempatnya ketika Anda ingin mencari sebuah kekayaan. Bukan di sini tempatnya ketika Anda ingin mencari kekuasaan. Nah, di sini tempatnya adalah bagaimana kita mempergunakan intelektualitas kita dengan benar, kemudian hati nurani kita kemudian menjelma sebagai orang-orang yang memiliki imunitas yang tinggi dari racun-racun dunia. Labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bukan hanya menangisi Imam Hussein, itu bagus, tetapi kita bersama-sama juga mengaplikasikan seluruh perjuangan Imam Hussein alaihi wassalam dalam seluruh kehidupan kita, dan kita tidak gentar sekalipun seluruh dunia tidak menemani kita, sekalipun seluruh dunia itu berpaling dan tidak ada menyapa kita, ketika kita bersama dengan Imam Hussein alaihi wassalam, kita adalah menjadi orang-orang yang akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qaulakum qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.